Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang sedang onsite di gereja maupun yang online di rumah. Kita masuk tahun 2026 dengan semangat baru. Haleluya. Tema kita sepanjang tahun ini adalah tahun penuaian. Kita akan menuai apa saja yang telah kita tabur. Amin. Amin. Tetap semangat. Haleluya. Menaburlah, maka engkau pasti akan menuai. Haleluya. Haleluya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh datang di tempat ini, di rumah Tuhan. Mari kita datang dengan penuh ucapan syukur. Mari kita bawa hati kita untuk memberikan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita mulai, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau Tuhan tempat kami berharap. Hanya Kau tempat kami berserah. Kami mau bawa hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari datang kepada Tuhan, nyatakan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah.
hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagi setiap kami Tuhan. Hanya Kau Yesus, selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang mencari tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari bermazmur bagi Dia. Haleluya. Hanya Engkau tempat kami berharap Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu dan cinta-Mu bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berserah kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya. Harapan kami tidak akan pernah hilang di dalam Engkau Tuhan. Takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lebih lagi mari nyatakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus,
kasih-Mu kami ada hari ini Tuhan. Karena kasih-Mu kami ada Yesus. Sembah, mari bermazmur, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, glory. Kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi Allah yang duduk di tahta. Ya la 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 la, banyak sekena la la la. Glory, glory. Mari datang di hadapan Tuhan. Mari bangun imanmu di dalam Tuhan. Dia hadir di tempat ini. Dia hadir untuk setiap kita. Mari rasakan kebaikan Tuhan. Rasakan kasih-Nya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Ya dalam ya dalam ya dalam ya segera. Ya dalam segera. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ya Rabbi sikara la bayara la masy. Ya Rabbi bayara la masy. Terima kasih Tuhan. Begitu banyak perbuatan baik yang telah kami rasakan daripada-Mu Tuhan. Begitu banyak anugerah yang Tuhan limpahkan bagi setiap kami hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau bawa pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Nyatakan dengan imanmu. Yes, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku karena kasih-Mu Tuhan, karena cinta-Mu. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lebih lagi nyatakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik, selamat baik bagi hidup kami. Inilah pujian penyembahan kami di hadapan nama-Mu Tuhan. Jemaat yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan
Amin. Haleluya. Beri tos kanan diri, katakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Biarlah roh kita menyala hari ini. Biarlah kita menyatakan kebaikan Tuhan hari ini. Haleluya. Masa penuaian telah tiba, memanggil kita gerejanya. Nyatakan kuasanya bagi dunia. Biarlah rohmu menyala di dalam kuasanya. Nyatakan Yesus Raja. Kuatkan tangan yang lemah serta lutut yang goyah. Nyatakan pada dunia Yesuslah Tuhan. Dengan kerinduan hati Bapa menyelamatkan jiwa-jiwa. Di dalam kuasanya menyatakan kekuatannya. Biarlah rohmu menyala di dalam kuasanya. Nyatakan Yesus Raja. Kuatkan tangan yang lemah serta lutut yang goyah. Nyatakan pada dunia Yesuslah biarlah rohmu menyala di dalam kuasanya. Nyatakan Yesus Raja. Kuatkan tangan yang lemah, kuatkan tangan yang lemah serta lutut yang goyah. Nyatakan pada dunia. Lebih lagi nyatakan. Biarlah rohmu menyala di dalam kuasanya. Nyatakan Yesus Raja. Kuatkan tangan yang lemah serta lutut yang goyah. Nyatakan pada dunia Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Sorak-sorai yang paling dahsyat buat Allah kita. Kita percaya saudara, hari ini sukacita yang dari surga melimpah buat setiap kita. Amin. Haleluya. Mari kita mau masuk lebih lagi. Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu.
sukacita dari Tuhan turun bagi setiap kita hari ini. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita juga akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami ada itu semuanya karena kasih anugerah yang telah Engkau berikan buat kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan berikan persembahan buat Engkau. Biarlah persembahan ini menjadi hidup baru di hadirat-Mu Tuhan, supaya persembahan ini menjadi yang terbaik sekali lagi buat Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan buat Engkau, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ada waktu untuk berduka dan ada waktu untuk tertawa. Untuk segala sesuatunya ada waktunya. Ada waktu untuk merombak dan ada waktu untuk membangun. Kau jadikan semuanya indah pada waktunya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkatnya sambil bersorak-sorak. Ada waktu untuk merombak dan ada waktu untuk membangun. Kau jadikan semuanya indah pada waktunya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkatnya sambil bersorak-sorak. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sambut firman Tuhan. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkatnya sambil bersorak-sorak.
Haleluya. Terima kasih. Kami percaya akan setiap janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Rabaya rabalala. Oh, haleluya. Kami sungguh merasakan Engkau hadir di sini Tuhan. Terima kasih buat satu kesempatan lagi. Kalau pagi ini Tuhan masih memberikan kami nafas hidup, Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh datang beribadah. Kami rindu Tuhan, ketika kami berada di dalam rumah-Mu, kami mau duduk diam. Kami mau mendengar seperti Maria, mendengar Engkau berbicara. Karena kami rindu Tuhan, ketika kami mendengar firman-Mu, firman itu yang akan mengubah kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin hari boleh semakin selaras dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa. Kami rindu menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu,
Inilah yang menjadi doa kerinduan kami pagi hari ini Tuhan. Ketika kami datang ke dalam rumah-Mu, kami bawa seluruh korban, pujian penyembahan kami, biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami mau membuka telinga, hati dan pikiran kami, supaya lewat firman-Mu Tuhan, kami dikoreksi, kami diperbaiki, bahkan kami diajar untuk selalu melakukan apa yang Kau kehendaki sesuai dengan firman-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami kembalikan segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Bagi saudara yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan pagi hari ini, kita katakan amin. Shalom, selamat pagi. Saya juga ingin menyapa bahwa saudara yang menyaksikan ibadah secara online. Bapak Ibu, kita akan kembali belajar tentang tema yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Gembala tentang menabur benih. Kalau saudara sudah mendengarkan khotbah dari beberapa hamba Tuhan, mulai dari Bapak Ibu Gembala, kemudian Pak Yusak, Ibu Foni, Pak Aryadi ya, dan juga istri saya. Saudara, hari ini saya ingin membagikan sebuah kebenaran ya, karena ketika saya membaca ayat ini berulang-ulang dan saya bawa dalam doa saudara, saya mendapatkan sebuah kebenaran yang luar biasa. Nah, mari kita baca dari Kejadian 26 ayat yang ke-12 dan 13. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Ya, saudara, demikian firman Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat yang ke-13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara, ketika saya membaca firman ini dan saya berulang-ulang, saya baca terus saudara, dan ketika itu Tuhan ingin mengajarkan kepada saudara dan saya. Kenapa Ishak diberkati Tuhan dengan luar biasa? Apakah Ishak seorang petani yang luar biasa, saudara? Tidak, saudara. Bahkan ketika Ishak tinggal di negeri orang Filistin, waktu itu bapaknya sudah nggak ada, saudara. Sudah nggak punya bapak dia. Bapak Abraham sudah meninggal. Tetapi ketika Tuhan berfirman kepada Ishak, Tuhan bilang, jangan pergi ke Mesir, tinggal di negeri ini, dan aku akan memberkati dan menyertai engkau. Saudara, kalau menurut logika, kita jujur aja saudara ya. Saya percaya Ishak bukan orang yang tidak mengerti. Karena waktu dia tinggal di negeri orang Filistin pada waktu itu, terjadi kelaparan. Dan dia sudah ingin pergi ke Mesir, saudara. Tetapi saudara, saya melihat, ketika Ishak mendengar Tuhan berbicara, dia punya respon yang luar biasa. Dia nggak pakai logika, saudara. Nggak pakai logikanya sendiri, tetapi dia belajar. Ada dua kunci, saudara. Kenapa Ishak ketika dia menabur benih, dia mendapatkan hasil 100 kali lipat, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara, kuncinya cuma dua, saudara. Yang pertama adalah hidup dalam ketaatan. Kalau mau dibilang, Ishak nggak punya pengalaman, saudara. Tetapi ketika dia belajar hidup taat, saudara, Tuhan membuktikan kepada Ishak bahwa Tuhan yang akan berperkara. Saudara tahu, Ishak itu tinggal di negeri orang Filistin, dan waktu itu terjadi kelaparan, saudara.
Tapi ketika Ishak belajar taat, saudara, luar biasa, saudara. Tuhan yang menopang hidup Ishak. Saudara, saya beberapa hari yang lalu mendengar khotbah salah satu, ya cukup terkenal, saudara ya. Tapi saya senang ketika dia berbicara, dia begini. Saya bingung dengan orang Kristen hari-hari ini. Kalau ditanya mau masuk surga, mau. Tapi disuruh datang beribadah cuma 1,5 jam, aras-arasan, saudara. Kembali lagi, saudara. Ketika saudara datang beribadah pada hari Minggu, saudara sedang belajar taat. Saudara tahu, ketika saudara hidup dalam ketaatan, itu sungguh menyenangkan hati Tuhan. Makanya saudara, ketika Ishak belajar dalam ketaatan, Tuhan sendiri yang bekerja dalam kehidupan Ishak. Saya juga ingin menantang buat saudara di tempat ini. Berapa banyak saudara yang taat mengembalikan persembahan perpuluhan? Saudara, taat itu nilainya sangat tinggi di hadapan Tuhan. Bahkan tadi ketika saya dibangunkan Tuhan 2:30 pagi hari ini. Padahal saya pasang alarm selalu jam 3. Saya dibangunkan, kemudian saya tahu, saudara, Tuhan ingin berbicara. Makanya tadi pagi saya langsung share kepada Lisa. Karena waktu tadi saya berdoa, saya diberikan lagu Taat dan Setia. Saudara, ketika saya belajar taat, saya nggak pernah lihat loh, saudara, Tuhan tidak menolong saya. Dan saya juga nggak pernah lihat di dalam Alkitab orang yang hidup taat, hidupnya hancur. Nggak ada, saudara. Orang yang belajar hidup taat, hidupnya nggak mungkin hancur, saudara. Nggak mungkin tambah miskin. Tetapi yang ada adalah Tuhan membuktikan, ketika Ishak belajar taat kepada perintah Tuhan, Tuhan yang memberkati Ishak, saudara. Dan saudara, kalau saudara baca di 1 pasal 26 ini, bahkan Raja Abimelek dan orang-orang Filistin yang ada di lingkungan kerajaan Abimelek melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan Ishak. Kenapa Tuhan menyertai Ishak? Karena Ishak belajar taat. Saudara, jangan anggap sepele ketika Anda mengatakan, wah aku datang ibadah ya nanti aja deh. Kalau saya perlu, kalau saya lagi butuh. Saudara, kalau belajar taat, saudara nggak perlu pakai logika dan saudara nggak perlu tawar-menawar dengan Tuhan. Percaya penuh. Saya percaya, saudara, ketika Ishak belajar taat, saya melihat hidup Ishak diubah oleh Tuhan. Dia melihat sendiri bagaimana tangan Tuhan menyertai dia. Bahkan beberapa waktu yang lalu ketika Bu Foni membahas, ketika sumur yang digali oleh Bapak Abraham ditutup oleh orang Filistin, Ishak enggak marah, saudara. Tapi dia gali lagi. Dan saudara, kalau baca cerita itu, bagaimana pada akhirnya Ishak benar-benar diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kuncinya adalah hidup dalam ketaatan. Dan saya melihat, saudara, setiap jemaat di tempat ini yang taat mengembalikan persembahan perpuluhan, hidupnya diberkati. Gak ada ceritanya, saudara, orang yang taat sama Tuhan, Tuhan gak bela. Tuhan yang akan membela. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahkan saudara yang menyaksikan ibadah ini secara online, ayo saudara, belajar hidup taat. Karena ketika saudara tidak belajar hidup taat, saudara akan menjadi orang yang memberontak. Bahkan ketika tadi pagi, Tuhan taruh dalam pengertian yang baru di dalam hati saya.
Ketika orang hidup dalam ketaatan, dia sedang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Orang yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dia akan belajar menjadi taat. Saudara pernah berpikir nggak, kira-kira saya masuk surga nggak ya? Ya kalau saudara nggak mengejar apa yang Tuhan menjadi standar daripada Tuhan, ya kita nggak akan bisa masuk surga, saudara. Makanya hari-hari ini saya selalu, saudara, saya berdoa di rumah, bahkan di toko, bahkan ketika saya merenungkan firman Tuhan, saya selalu diingatkan oleh Tuhan. Hidupmu harus lebih baik dari sekarang. Karena kita sedang menuju ke rumah Bapa di surga. Ketika Tuhan masih memberikan kesempatan buat saudara dan saya, kita masih diberikan nafas kehidupan. Inilah waktunya saudara untuk memperbaiki sikap hidup saudara. Saudara, berapa banyak orang yang seringkali sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, tapi angel untuk melakukan firman Tuhan. Iya apa iya, saudara? Kemarin hari Sabtu, ya ada salah satu pendoa, ya doa fajar bilang, Pak Henry, itu kenapa sih KPK kok dirombak-rombak terus sih Pak? Ada yang ngamuk, saudara. Padahal belum diputuskan, saudara, mau jadi berapa KPK. Sudah banyak responnya, saudara. Loh, kembali lagi, saudara, kalau saudara hidup taat, saudara nggak perlu punya respon yang negatif. Percaya aja kepada pemimpinmu. Sama seperti Ishak, saudara, ketika dia diperintahkan Tuhan tinggal di negeri orang Filistin, maka aku akan menyertai dan memberkati engkau. Saudara, Ishak nggak pakai logikanya dia, dan dia nggak angel, saudara. Tetapi dia belajar taat. Yang kedua, saudara, apa kuncinya Ishak sehingga dia mendapatkan hasil 100 kali lipat dan dia menjadi orang yang sangat kaya? Kuncinya adalah dia percaya. Ketika saudara percaya, saudara juga akan menjadi orang yang taat. Jadi taat dan percaya ini adalah sebuah komposisi yang gak bisa terlepas, saudara. Saya percaya ketika Ishak dia belajar taat kepada Tuhan, maka dia percaya. Makanya di situ dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Jadi ketika Ishak dia belajar taat, maka di situ juga dia belajar percaya. Bahwa ketika Tuhan berjanji, dia mendengar, saudara, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak, dia mendengar dengan jelas sekali perkataan Tuhan bahwa aku akan memberkati dan menyertai engkau. Ishak percaya. Saudara, ketika Ishak belajar taat dan percaya, Tuhan kembali menyatakan betapa dia adalah Allah yang hebat. Allah yang berkuasa. Mungkin selama ini saudara berkata, aduh kalau untuk belajar taat itu susah Pak. Ya kembali lagi saudara. Kalau saudara belajar hidup taat, saudara sedang belajar menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya kalau saudara ditanya, siapa di sini yang senang punya anak yang taat? Coba saudara angkat tangan. Ayo yang orang tua yang sudah punya anak kok malu-malu sih. Saya mau tanya, siapa di sini saudara kalau ditanya, siapa yang senang punya anak yang taat? Oh, angkat tangan semua. Termasuk Pak Yusak ya. Punya Broni dan tapi juga ada anak rohaninya, saya tahu Pak Yusak punya anak rohani. Saudara, saya percaya ketika saudara menjadi orang tua, saudara senang kalau ngelihat anak itu hidup dalam ketaatan. Saudara nggak akan segan-segan untuk memberkatinya, betul?
Iya saudara. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika saudara belajar hidup taat, Tuhan yang akan memberkati saudara. Tuhan yang akan membuka jalan saat tiada jalan. Oleh karena itu saudara, saya selalu menyampaikan firman Tuhan, buat apa saya khotbah panjang-panjang? Betul? Tapi praktekkan firman Tuhan pagi hari ini. Belajar hidup taat dan percaya. Saudara, firman Tuhan juga berkata bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, firman Tuhan berkata, aku akan datang ke dunia. Adakah iman di muka bumi? Saudara, hari-hari ini ada begitu banyak orang yang juga menjadi skeptis dengan Tuhan. Karena apa saudara? Karena dia sudah berdoa, dia sudah berusaha, tapi kok nggak ada hasilnya. Dan dia mulai ragu-ragu. Dia mempertanyakan, ada nggak sih Tuhan ini? Seperti tadi lagu dikatakan, dia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi saudara lihat bagaimana Ishak pada saat itu juga saudara. Saya percaya Ishak ini mengalami percepatan. Padahal kalau saya baca di Alkitab saudara, orang yang menabur, dia baru bisa menuai setelah 6-7 tahun. Tapi Alkitab menulis pada tahun itu juga Ishak diberkati Tuhan. Alkitab loh saudara yang menulis, saya baca kemarin, saya cari saudara. Orang yang menabur baru bisa menuai itu 6 tahun sampai 7 tahun kemudian. Tapi Ishak dia mendapatkan perbedaan. Karena apa? Karena dia belajar hidup taat dan percaya. Pagi hari ini saudara saya mau mengajak seluruh jemaat. Kalau saudara yang masih ragu-ragu, buat apa saya mengembalikan persembahan perpuluhan? Bapak Ibu Gembala masih kaya kok, sugih. Saudara bukan seperti itu. Tapi saudara harus punya konsep yang benar. Ketika saudara belajar taat, saudara sedang menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya setiap orang yang belajar taat, hidupnya pasti diberkati Tuhan. Jadi saudara nggak usah berusaha keras, oh aku mau jadi kaya, aku mau jadi orang yang sugih. Kalau saudara baca kisah Ishak ini, kuncinya cuma 2, taat dan percaya. Oleh karena itu pagi hari ini saudara, belajar taat kepada Tuhan. Mungkin saudara tahu bahwa, aduh kalau saya menabur, saya lagi kekurangan. Tapi kalau Tuhan sudah menggerakkan saudara, ya saudara jangan angel. Kan seringkali saudara kita selalu berjalan dengan logika kita, betul ya? Iya saudara. Kita seringkali berjalan dengan logika kita. Tapi saya percaya ketika saudara belajar taat, Tuhan akan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan saudara. Apa yang mungkin mustahil menurut logika manusia, tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semua yang ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku
berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, ajar kami hidup dalam ketaatan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang ajaib, tiada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup memulihkan setiap kami. Sebelum saya mengakhiri menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saudara sudah mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari saudara, biarlah tahun ini kita mau belajar hidup dalam ketaatan. Saya percaya mungkin saudara hari-hari ini ada berada dalam titik terendah. Mungkin saudara sudah putus asa. Bahkan mungkin saudara berkata, aku gak perlu ke gereja lagi.
Tetapi saudara belajar dari kehidupan Ishak. Ketika dia berada di negeri yang kelaparan, ketika dia belajar taat, Tuhan sendiri yang berperkara dengan kehidupan Ishak. Sehingga Ishak diberkati Tuhan dengan luar biasa. Karena Tuhan mau membuktikan ketika orang yang hidup dalam ketaatan, Tuhan yang akan membela. Tuhan sendiri akan turun tangan untuk menolong, menyertai, memberkati. Sehingga hidup saudara menjadi kesaksian yang luar biasa. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Saudara yang mungkin hari-hari ini, bahkan mungkin di awal tahun ini saudara masih aras-arasan untuk pergi ke gereja. Bertobat saudara. Belajar taat. Firman Tuhan berkata, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Mari saudara datang dengan segala kerendahan hati. Datang saudara. Ketika saudara datang beribadah, saudara punya tujuan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga ketika saudara mengembalikan persembahan perpuluhan. Saudara belajar taat. Karena saudara mau menyenangkan hati Tuhan. Saudara pasti akan diberkati. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah kalau mulia seturut karya-Mu di dalam hidupku. Aku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu, Tuhan. Indah yang memandang mulia seturut karya-Mu di dalam hidupku, agar ku berharap hanya kepadamu, ada setia kepadamu, Tuhan. Ada setia, ada setia, ada setia kepadamu, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan yang mau taat dan setia kepada Engkau. Dan kami percaya Kau pasti memberkati kami di saat kami setia dan taat kepadamu. Jesus Christ, thank you. Kau baik, Kau sungguhlah Kau sungguh sangat baik. Kau sudah memberkati kami luar biasa, melindungi, menyertai, mengcover kami luar biasa. Terima kasih Yesus. Kau sudah menguji, memuliakan Kau, menyembah Kau, dan kami sudah menerima kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh Bapak Pendeta Henry Lee. Pakai hamba-Mu ini lebih lagi dalam melayani Kau Yesus.
Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati pekerjaannya. Berkati toko Marco yang diusahakannya. Kirimkan pelanggan-pelanggan bagi toko Marco. Sehingga makin hari makin berjayalah toko Marco. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih atas semua berkat-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Syukur ya bagi-Mu Yesus. Ya Tuhan, Kau juga sudah memberkati seluruh jemaat yang hadir, maupun yang ada di rumah, yang mengikuti online dari gereja ini, maupun yang ada di lantai bawah. Ya Tuhan Yesus, semuanya diberkati Tuhan. Tidak ada yang terkecuali. Kalau kita setia, taat, dan percaya kepada Tuhan Yesus, pasti diberkati Tuhan. Tak kekurangan kami sesuatu apapun di dalam kehidupan kami. Kami diberikan kesehatan, kekuatan untuk kami tetap berkarya, bekerja, untuk menerima berkat-Mu Tuhan Yesus. Kau adalah subjek dan kami adalah objek. Untuk kami bisa menerima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Yesus. Mari angkat kedua tangan, tegakkan kepala, pandang Yesus. Temukan senyumnya yang luar biasa bagi Engkau. Pertanda Dia begitu mengasihi Engkau luar biasa. Yesus, haleluya. Haleluya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati Engkau. Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, pada kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin.